Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas Finteskes TK angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas metodologi penelitian, yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah skala dan pengukuran. Pengertian skala dan pengukuran. Skala dan pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendek interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif. Sebagai contohnya misalnya timbangan. Nah, timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif berat dari emas dalam satuan mg. Bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala mm dan akan menghasilkan dalam kuantitatif panjang dengan satuan mm. Jadi, ketika kita ingin mengukur emas, kita akan menggunakan miligram sebagai alat ukurnya. Nah, jika kita ingin melakukan penelitian yang misalnya menggunakan panjang, kita menggunakan meter. Nah, atau ukuran panjang dari satuan tersebut. Sebuah skala merupakan seperangkat aturan untuk mengkuantifikasi sebuah variabel tertentu atau pemberian skor angka padanya. Nah, skala-skala pengukuran dapat menguantifikasikan data baik secara nominal, ordinal, interval maupun rasio. Nah, dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk skala. Sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius, IQ seseorang 150. Selanjutnya dalam pengukuran sikap kelompok yang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Nah, ada beberapa macam skala pengukuran. Yang pertama adalah untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial, antara lain adalah yang pertama yaitu adalah skala Likert. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan prinsip seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian. Nah, dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak atau titik awal untuk menyesuaikan item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pernyataan. Jawaban dari instrumen merupakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju yang dapat berupa kata-kata lain. Yang pertama yaitu adalah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah,
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban ini dapat diberikan skor. Misalnya, sangat setuju dapat skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, dan tidak setuju diberi skor 2. Dan sangat tidak setuju diberi skor dengan 1. Nah, instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pihak pilihan ganda. Contoh bentuk bentuk checklist listnya adalah berikan jawaban pernyataan tentang pertanyaan tertentu, atau kita berikan soal-soal. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, itu adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen merupakan alat yang digunakan untuk untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan kegiatan, pengumpulan, pengelolaan, dan juga analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Nah, dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas, maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan yang akan diteliti. Nah, persoalan atau pengujian suatu hipotesis. Jadi, semua alat bisa mendukung suatu penelitian. Bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Nah, menurut Sanjaya, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus menggunakan alat ukur yang valid dan baik. Nah, alat ukur dalam penelitian tersebut sesuatu yang dapat digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena disebut variabel. Nah, alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena dalam alam maupun sosial yang diamati. Nah, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Nah, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia. Nah, misalnya, ketika akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai, dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat. Yang pertama, yaitu instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja. Dan yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas pegawai.
Nah, cara menyusun instrumen. Cara menyusun instrumen penelitian dalam bidang sosial umum, yang khusus dalam bidang administrasi, yang sudah baku sulit ditemukan. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Nah, dari variabel-variabel tersebut didefinisikan operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Nah, dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butiran-butiran pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusun instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan. Nah, instrumen atau kisi-kisi instrumen. Oke. Nah, kita masuk kepada materi yang ketiga, itu adalah contoh judul penelitian dan instrumen. Semisal judul penelitiannya adalah gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Nah, judul tersebut terdiri atas dua variabel, independen dan satu dependen. Nah, apa yang saya coba jelaskan dulu apa yang dimaksud independen dan juga dependen. Nah, sepengetahuan saya adalah independen adalah independen adalah yang menyangkut seseorang atau diri individu seseorang atau orang tersebut yang tergolong adalah satu orang. Nah, sedangkan dependen itu memiliki arti pengertian yang luas, artinya mencakup banyak orang, misalnya organisasi, kelompok tertentu, masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dependen. Nah, supaya kita tahu tentang apa yang akan saya jelaskan nanti selanjutnya. Oke. Nah, masing-masing instrumen adalah yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, dan yang ketiga adalah instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Nah, agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada orang ahli, maka sebelum instrumen disusun menjadi instrumen, maka perlu kisi-kisi instrumennya agar mempermudah jalannya penelitian. Nah, selanjutnya untuk menyesuaikan item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item tersebut harus disusun dengan bahasa yang jelas sehingga agar mempermudah orang untuk mengerti apa yang akan kita bahas. Nah, berikut ini ada beberapa contoh instrumen yang mengungkapkan variabel gaya. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah situasi kepemimpinan, yang ketiga iklim kerja organisasi suatu populasi penelitian, misalnya unit kerja tertentu. Nah, dengan instrumen tentang gaya kepemimpinan itu, maka akan dapat digunakan untuk mengukur kualitas gaya kepemimpinan seseorang atau kelompok. Nah, sebaik apa gaya yang ditampilkan oleh seseorang akan dapat diukur dengan alat ukur dan diketahui secara kuantitatif. Yang pertama adalah instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Sumber angketnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedua, instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga. Data adalah dari pegawai. Nah, untuk ini dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara maupun sebagai angket. Nah, instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket sumber dari data pegawai. Nah, validitas dan
mobilitas pegawai. Nah, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesuai. Nah, objek yang akan diteliti. Selanjutnya, hal penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Jadi, agar bisa dikatakan valid, tidak boleh sama persis judul atau apa yang akan diteliti. Nah, jadi menurut saya tentang skala dan pengumpulan organisasi, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tadi dalam paparkan tentang apa itu skala dan instrumen penelitian. Saya harap ada yang bisa dapat membantu teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.